Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti dan memahami, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian syukur bahwa hari ini kita bisa tiba pada perayaan Jumat Agung. Walau perayaan Jumat Agung kali ini berbeda dengan sebelumnya. Biasanya kita melaksanakannya di gereja, kemudian kita semua berkumpul, kita datang dengan hati sukacita, kita boleh berjumpa, dan
Mungkin ada juga keluarga-keluarga kita yang berkumpul karena pada perayaan Jumat Agung merupakan hari libur. Jadi mereka mengambil waktu libur itu untuk berkumpul merayakan Jumat Agung. Suasana penuh kegembiraan, walau penghayatan penderitaan Kristus tetap kita hayati. Saudara-saudara, kali ini kita merayakannya di rumah. Dengan suasana yang sudah pasti berbeda. Prihatin karena situasi kondisi dalam hal ini wabah virus corona. Suasana pandemik COVID-19 yang melanda dunia, bahkan juga melanda negeri kita. Jadi perayaan kita pada saat ini tidak sebagai biasanya di gereja. Saudara-saudara, merayakan Jumat Agung atau perjamuan kudus, kita tidak duduk satu meja seperti biasanya. Berkumpul dengan anak-anak kita, mungkin ada anak-anak kita yang baru diteguhkan CD. Dan kita merasakan bahagia bisa menyaksikan mereka duduk bersama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus merayakan kematian Tuhan Yesus. Perjamuan kudus agung ini. Mungkin kita sedih, tapi juga kita prihatin karena semua tidak seperti biasanya. Saudara-saudara, roti sebagai pengganti, roti yang biasanya kita gunakan diganti dengan makanan yang kita siapkan di rumah masing-masing. Anggur juga kita ganti dengan air atau teh atau sirup dan lain sebagainya, buat kita merayakan perjamuan kudus. Namun sekali lagi saudara-saudaraku, Jumat Agung tahun ini sesungguhnya kita tidak bisa mempersalahkan keadaan, tidak bisa mempersalahkan situasi atau kenyataan yang ada. Kenyataan perjamuan kudus Jumat Agung saat ini atau tahun ini sesungguhnya justru menjadi sebuah tonggak peringatan yang dikenan oleh Tuhan untuk kita rayakan dalam keprihatinan akan penderitaan Yesus maupun banyak saudara-saudara kita yang sedang menderita. Bahwa sesungguhnya Yesus juga menderita dan mati demi dan untuk keselamatan umat manusia. Mari saudara-saudara kita simak bacaan pada saat ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Ini adalah kisah tentang penyaliban dan kematian Yesus yang diceritakan sangat singkat dan sederhana oleh penulis Injil Lukas. Berkaitan dengan kematian Yesus di kayu salib, diungkapkan oleh Lukas tentang beberapa mujizat yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, yaitu berkenaan dengan alam. Tadi dikatakan ada kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Apakah itu seperti gerhana matahari? Tapi yang jelas dikatakan bahwa mujizat pertama adalah menyangkut atau berkenaan dengan alam. Yang kedua berkenaan dengan ibadat Yahudi. Lalu ada kepala pasukan yang kemudian menjadi percaya. Dan orang-orang yang datang untuk menonton Yesus disalibkan pulang dengan memukul-mukul dada. Saudara-saudara, alam atau kegelapan dan terbelahnya tabir bait suci ini menyangkut ibadat Yahudi. Apa yang dilambangkan oleh mujizat-mujizat semacam itu bukan kejadiannya yang paling penting. Tapi yang mau ditegaskan Lukas adalah apa yang hendak ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut untuk manusia hayati sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi yang penting bukan kejadiannya, peristiwanya, tapi apa maknanya, apa artinya
yang harus dihayati. Saudara-saudara, kegelapan itu mengartikan tanda hukuman yang akan menimpa Yerusalem dan orang-orang Yahudi. Tapi di lain sisi, kegelapan itu juga mau mengatakan bahwa seluruh jagat raya ini seakan-akan turut berkabung atas kematian Yesus. Walau sesungguhnya kematian itu mempunyai arti. Apa artinya? Arti bagi keselamatan manusia, keselamatan seluruh dunia. Tabir bait suci di antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang biasanya hanya 1 kali setiap tahun digunakan, yaitu pada perayaan Hari Pendamaian Besar. Hanya ada 1 orang imam yang boleh memasuki ruang kudus. Ada pembaptas. Tapi saudara-saudara, lewat peristiwa kematian Yesus tersebut, terbelahnya tabir bait suci itu, kita semua boleh langsung mendekat masuk pada tahta kasih karunia Allah. Sudah tidak ada lagi pembatas. Sebab hari kematian Kristus adalah hari pendamaian besar. Yesus menjadi jalan yang menyatukan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi tradisi atau ibadat Yahudi pada hakikatnya tidak berarti apa-apa lagi. Itu makna arti daripada terbelahnya tabir bait suci. Sebuah tradisi yang begitu dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Yesus mati dengan mengucap sebuah doa penyerahan yang dengan nyaring diucapkan. Yesus mati dengan penyerahan pada Bapa, pada Allah. Dia mati dengan penuh kepercayaan kepada Bapa. Dan suara nyaring Bapak Ibu Saudara-saudara yang diucapkan Yesus itu menandakan kemenangan. Sekali lagi suara nyaring itu menandakan kemenangan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu pada bagian terakhir dikatakan sudah genap. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara di sini Yesus tidak mati karena kesakitan. Kalau kesakitan Yesus tidak akan mampu berseru dengan suara nyaring. Yesus juga tidak mati karena ketakutan. Yesus tidak mati karena lemah, tidak. Lalu tenggelam di dalam maut, tidak seperti itu. Tetapi Yesus mati sebagai orang yang telah menang. Karena dengan sadar, dengan mengandalkan sepenuhnya kepada Allah yang disebutnya sebagai Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini kematian Yesus yang justru mengguncang banyak orang. Dikatakan tadi ada kepala pasukan. Lewat kematian Yesus dan apa yang terjadi mujizat-mujizat tadi, kepala pasukan itu baru sadar. Dan orang banyak yang tujuannya datang untuk menonton baru seolah-olah menyesali diri. Mereka memukul-mukul diri mereka. Lalu mereka pulang. Saudara-saudara, kemenangan yang terjadi. Nah, karena itu sekalipun dalam suasana hening duka, sekalipun rasa kehilangan dari para murid dan saudara-saudara Yesus, tetapi sesungguhnya kita sungguh-sungguh menghayati peristiwa kematian Yesus, peristiwa Jumat Agung. Peristiwa ini merupakan peristiwa kemenangan atas maut. Dan itu kemudian dipertegas 3 hari sesudahnya, yaitu pada perayaan Paskah atau kebangkitan. Nah, saudara-saudara, kita belajar lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar bersama bahwa di perayaan Jumat Agung ini, kita merayakan dengan perjamuan kudus
sambil kita diajak untuk merenungkan, untuk mengingat-ingat kembali bahwa pertama, kematian Yesus merupakan titik sentral rencana keselamatan Allah. Karena itu di kayu salib pada saat terakhir Yesus mengatakan, sudah genap. Sebagai manusia berdosa, kita pun turut mengambil bagian dalam penyaliban Yesus. Tetapi bahwa Allah penuh anugerah, Dia berkenan untuk mengampuni kita ketika kita mau datang bertobat. Ketika kita mau datang bertobat. Kita merenungkan kembali apa yang terjadi lewat penyaliban dan kematian Yesus. Di sana ada pengampunan. Pengampunan bagi siapa? Kita melihat orang-orang yang mengambil bagian dalam kesengsaraan Yesus. Ada Pilatus yang cuci tangan. Ada juga Herodes yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ada juga orang banyak yang mengolok-olok Yesus. Ada juga para prajurit mengolok-olok Dia. Ada juga ketika sudah di kayu salib, seorang penjahat yang ada di samping Yesus masih juga mengolok-olok Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pertanyaan bagi kita semua ketika merayakan Jumat Agung ini. Mungkin kita juga mengambil bagian dalam penyaliban Yesus. Lewat tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita. Apa saja yang kita jalani setiap hari tanpa sadar, kita bisa menjadi orang-orang seperti Pilatus, seperti Herodes dan lain sebagainya, ikut ambil bagian dalam penyaliban Yesus. Tapi kita belajar, kita merenungkan, di sini dikatakan bahwa Allah yang penuh anugerah berkenan mengampuni. Kalau kita mau datang bertobat, mengakui semua kesalahan dan perbuatan kita, lalu hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita belajar Bapak, Ibu, saudara-saudara, kematian Yesus adalah wujud kasih yang agung yang diperlihatkan oleh Yesus. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mau memberi nyawanya bagi orang lain. Ada atau tidak? Pasti tidak ada. Saudara-saudara, hanya Yesus yang mau memberi nyawanya, memberi hidupnya, memberi hatinya lewat kematiannya. Ia rela berkorban mati di kayu salib. Karena apa? Karena kasih. Jadi ketika kita merayakan hari atau perayaan Jumat Agung, kita merayakan bagaimana wujud kasih Allah mau dinyatakan kepada kita semua, saudara-saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudara, kematian Yesus adalah kemenangan atas maut. Kematian Yesus adalah kemenangan untuk kita dan bagi Allah. Karena itu dikatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Saudara-saudara, itu yang dilakukan. Kemenangan atau kematian Yesus adalah kemenangan atas maut. Dan itu semua diuntukkan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ketika kita merayakan Jumat Agung ini. Maka ajakan bagi kita, mari kita semua tanpa kecuali hayati pengorbanan dalam kematian Yesus dengan cara hiduplah dalam pertobatan. Di tengah tantangan, di tengah godaan, pencobaan yang begitu banyak di sekeliling hidup kita. Entah sekarang, kemarin, hari ini, mungkin juga besok. Tapi firman Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi. Atas nama apapun, dengan alasan apapun. Ketika kita hidup dalam perjalanan kita di dunia ini.
Kedua, kita belajar, mari hiduplah di dalam kasih. Hal yang membuat adanya tembok-tembok pemisah, entah itu dengan teman, entah itu dengan saudara, entah itu dengan rekan, bahkan dengan lawan sekalipun, robohkan tembok-tembok pemisah itu. Dan biarlah kasih yang diajarkan Yesus, kasih yang tanpa batas, kita wujudkan dalam kehidupan dan kebersamaan persekutuan kita satu dengan yang lain. Itu juga yang kita akan hayati lewat perjamuan kudus pada saat ini. Perjamuan kudus yang kita akan hayati bersama mengingatkan kita untuk ada dalam persekutuan kasih satu dengan yang lain, sebagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar kemenangan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi kita semua. Kemenangan di tengah-tengah ketakutan kita, kemenangan di tengah kecemasan kita, kemenangan di tengah-tengah ancaman yang datang, kemenangan di tengah kesusahan, kesulitan, duka cita, banyak hal. Dia, yakni Yesus, dia sudah menggenapkan semua itu untuk kita. Jadi kita hidup sebagai orang-orang yang ada dalam kemenangan. Nah, mari saudara-saudara dalam penghayatan persekutuan bersama di meja perjamuan, walaupun kita merayakannya di rumah kita masing-masing, kita menghayati semua hal yang Yesus telah lakukan untuk kita. Dan selanjutnya, jalanilah hidup dengan iman yang teguh. Jangan mudah, jangan cepat goyah, tapi tetaplah setia. Saudara-saudaraku, selamat hidup dalam kemenangan Kristus. Amin.
Mari berdiri dan bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Silakan. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. 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 Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, marilah kita berdoa.
Bapa di surga, kami menaikkan syukur, puji, terima kasih kepadamu karena kami boleh merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Kami juga berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa sekalipun kami hanya merayakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, tetapi kami meyakini satu hal, bahwa makna penderitaan Kristus, makna kematian Kristus, kami hayati, dan Tuhan memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk dapat menghayatinya dengan benar. Pada saat ini Tuhan, kami membawa kehidupan bangsa, negara, bahkan masyarakat di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara ini, di mana kami sedang diperhadapkan dengan tantangan, yakni penyebaran virus corona. Kami berdoa secara khusus menyerahkan upaya pemerintah agar supaya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini, dan setiap upaya yang dilakukan untuk penyembuhan mereka yang sedang dirawat, Tuhan memberkatinya. Ada para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien, biarlah ya Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan, kemampuan, mereka tetap ada dalam keadaan yang baik. Kami serahkan semua pasien di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang berduka cita, serta mereka yang saat ini masih dalam masa isolasi, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berkati, sembuhkan dan pulihkan. Baik mereka yang ada di tengah jemaat-jemaat secara khusus di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, maupun siapa saja yang pada saat ini sedang dalam penderitaan, biarlah ya Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Engkau berkati juga setiap keluarga yang hari ini di tengah jemaat Kinasi mengingat rayakan hari kematian-Mu dan melaksanakan perjamuan kudus di rumah. Biarlah Tuhan memberkati dan menyempurnakan pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus ini. Mereka sungguh-sungguh dapat menghayati betapa Tuhan mengasihi mereka, dan karena itu berkenan menderita dan mati di kayu salib untuk mereka, bahkan untuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya penghayatan kami tidak sekedar dalam ibadah dan pelayanan sakramen perjamuan, tetapi penghayatan kami diwujud nyatakan dalam perjalanan hidup selanjutnya, untuk senantiasa hidup dalam pertobatan, penuh kasih, saling peduli, dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan pengharapan kami. Kami bawa doa serta ungkapan syukur pada saat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita akan membaca Mazmur 22 ayat 23 sampai 25. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai ayat 25 yang menyatakan, Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di salibmu ku sujud, miskin ku tak lama. Yesus kau harapanku, agar aku selamatkan. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jaman, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, Tuhan akan berharap padamu. Satu-satunya yang kupandangkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau berpengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Serahkan padamu hartaku semuanya, berkati
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatanmu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika Ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan.
Saudara-saudara, mari mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.